Perang modern kini bergeser dengan cepat menuju otomatisasi penuh, di mana robot tempur canggih mulai mengambil alih peran manusia di garis depan. Amerika Serikat terus mempercepat transformasi ini melalui pengembangan berbagai sistem otonom tingkat lanjut. Di video ini, kita akan membahas 10 robot tempur tercanggih Amerika Serikat yang mendefinisikan ulang doktrin militer modern. 10. MQ-25 Stingray. Platform nirawak berbasis kapal induk ini dirancang untuk memperluas jangkauan serangan dan ketahanan jet tempur berawak. Sebagai aset pengisian bahan bakar otomatis, MQ-25 sukses mengeksekusi transfer bahan bakar secara mandiri ke jet tempur seperti FA-18, E-2D, dan F-35. Kehadirannya mampu meningkatkan radius tempur pesawat sekutu hingga ribuan mil di dalam operasi gugus tempur. Namun sistem ini sama sekali tidak membawa persenjataan langsung. Ketiadaan senjata organik membuatnya hanya berfungsi sebagai pengganda kekuatan logistik yang menempatkannya di posisi terbawah karena dampak serangannya yang tidak bersifat langsung. Meskipun aset pendukung mampu memperluas jangkauan, level berikutnya membutuhkan sistem yang aktif mengamankan keunggulan informasi di wilayah musuh. 9. RQ-180 Sentinel. Pesawat nirawak intai strategis rahasia buatan Northrop Grumman ini dikembangkan untuk beroperasi jauh di dalam jaringan pertahanan udara musuh yang padat. Mengusung desain sayap terbang siluman dengan bentang sayap masif, platform ini membawa sensor intelijen canggih di ketinggian ekstrim. Dalam konflik skala besar, Sentinel menembus zona anti-akses untuk menyediakan data sasaran secara real-time terhadap posisi rudal lawan. Kendati demikian, drone ini tidak bisa dilengkapi dengan muatan ofensif. Keterbatasan daya gempur ini membuat perannya terbatas pada kesadaran strategis, sehingga posisinya berada di bawah platform bersenjata. Jika pengintaian udara memberikan data mendalam, pengawasan maritim yang persisten memperluas kontrol domain di samudra luas. 8. USV Seahawk. Kapal permukaan nirawak berukuran sedang dengan panjang 135 kaki ini memiliki bobot 142 ton dan berfungsi sebagai platform sensor otonom. Memanfaatkan integrasi GPS, radar, dan sonar, sistem ini mampu melacak pergerakan kapal permukaan serta kapal selam musuh. Dalam implementasi operasional seperti RIMPAC 2022, Seahawk terbukti mampu berlayar ribuan mil sambil mengirimkan data sasaran langsung ke kapal perusak berawak. Kelemahannya terletak pada ketiadaan senjata internal serta kecepatan transit permukaan yang relatif lambat. Faktor tersebut menempatkannya di bawah sistem taktis yang lebih lincah dan dipersenjatai. Untuk melampaui kapal sensor murni, sebuah platform harus mampu memodifikasi medan tempur secara fisik demi mobilitas pasukan. 7. ACES. Kendaraan rekayasa robotik amfibi yang dikembangkan oleh Textron untuk program DARPA ini dirancang untuk membuka jalur penetrasi tanpa mempertaruhkan nyawa prajurit. Dibangun di atas sasis koker beroda rantai, kendaraan tak berawak ini mampu bergerak cepat di darat dan berenang di perairan. Arsitektur operasionalnya memungkinkan kendaraan ini melintasi dasar sungai yang dalam guna menggelar modul jembatan darurat di bawah tekanan tembakan musuh. Dalam skenario pendaratan amfibi, peleton ACES secara otonom dapat membangun perlintasan demi menjaga momentum operasi. Kendaraan rekayasa dapat mengamankan perlintasan lokal, tetapi mengendalikan koridor maritim strategis membutuhkan daya tahan dan pelacakan aktif yang jauh lebih masif. 6. Sea Hunter. Kapal trimaran otonom yang dikembangkan oleh DARPA ini dikhususkan untuk menjalankan misi peperangan anti kapal selam secara mandiri. Didukung sistem propulsi diesel elektrik yang efisien dengan kecepatan di atas 27 knot. Kapal ini mampu berlayar selama lebih dari 70 hari. Sonar yang terpasang pada lambungnya memungkinkan pelacakan terus-menerus terhadap kapal selam dengan biaya operasional hariannya yang sangat ekonomis. Kehadirannya di laut lepas menciptakan penangkalan wilayah yang efektif, sehingga kapal perusak berawak dapat dialihkan untuk fokus pada pertahanan udara.
Namun, karena si Hunter murni mengandalkan relay data tanpa membawa senjata ofensif, posisinya berada tepat di bawah varian tempur bersenjata. Kalau pembahasan mengenai teknologi maritim seperti ini menarik, jangan lupa subscribe ke Atlas Militer untuk video berikutnya. 5. Ripsaw M5. Tank robotik generasi kelima berbobot 6,5 ton ini mengandalkan sasis baja kuat untuk melintasi medan berat dengan kecepatan tinggi. Dipersenjatai dengan stasiun senjata jarak jauh, Ripsaw M5 mampu mengoperasikan senapan mesin, peluncur granat, hingga rudal anti-tank melalui dek muatan fleksibelnya. Dalam operasi serbuan lapis baja, kendaraan ini dapat bergerak di bawah desingan peluru untuk membersihkan ladang ranjau aktif menggunakan sistem peluncur tali roket. Kemampuan kinetik langsung ini secara signifikan meningkatkan mortalitas musuh sekaligus kemampuan bertahan hidup infanteri kawan. Meski begitu, proteksi baja dan daya tahan operasionalnya masih terbatas jika dibandingkan dengan tank tempur utama berawak yang membuatnya tertahan di posisi tengah. 4. Boeing Orca. Kendaraan bawah laut nirawak berukuran ekstra besar ini menghadirkan proyeksi kekuatan rahasia di laut dalam melalui ruang muatan modularnya. Orca memiliki jangkauan operasi yang luar biasa mencapai 6.500 mil laut dan mampu menjalankan misi otonom berbulan-bulan membawa bertonton peralatan tempur. Di dalam skenario pertempuran bawah air, platform ini dapat menembus lautan yang dijaga ketat tanpa terdeteksi untuk menyebar ranjau laut otonom atau melacak kapal selam musuh. Kendati demikian, Orca belum dilengkapi senjata berkecepatan tinggi secara langsung yang membuatnya berada di bawah sistem serang udara cepat. Kemampuan siluman bawah air menawarkan kesabaran strategis, namun dominasi operasional sejati membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas serangan udara tingkat lanjut. 3. X-47B UCAS. Drone jet tanpa ekor dengan bentang sayap 62 kaki ini membawa teknologi radar siluman tingkat tinggi langsung ke atas dek penerbangan kapal induk. Sistem ini merevolusi penerbangan angkatan laut otonom dengan membuktikan keberhasilan peluncuran ketapel, pendaratan darurat, hingga pengisian bahan bakar di udara secara mandiri. Dalam skenario serangan intensitas tinggi, X-47B dapat beroperasi bersama jet tempur berawak untuk membawa amunisi presisi jauh ke dalam wilayah udara musuh tanpa membahayakan nyawa pilot. Kemampuan ini membuktikan bahwa kelompok drone otonom mampu menembus target yang dipertahankan dengan sangat ketat. Sayangnya, platform ini tidak pernah diproduksi massal dan tetap menjadi demonstrator prototipe pengembangan, sehingga tidak bisa mengungguli sistem yang sudah teruji tempur. 2. MQ-9 Reaper. Drone pemburu pembunuh yang telah teruji dalam berbagai pertempuran ini merupakan tulang punggung operasi serangan nirawak modern saat ini. Ditenagai mesin turboprop 950 tenaga kuda, Reaper mampu beroperasi di ketinggian ekstrim dengan waktu jelajah lebih dari 27 jam. Drone ini membawa muatan senjata yang jauh lebih besar dari pendahulunya, memanfaatkan komunikasi satelit untuk melepaskan rudal Hellfire dan bom berpemandu presisi. Dalam misi interdiksi garis depan, operator jarak jauh dapat mengintai medan perang selama berjam-jam untuk menghancurkan artileri maupun kolom lapis baja lawan dengan respon cepat. Namun, kecepatan subsonik yang lambat dan siluet turboprop yang mencolok membuatnya rentan di wilayah udara yang dilindungi sistem pertahanan udara canggih. 1. XQ-58 Valkyrie. Jet nirawak dengan kemampuan siluman dan biaya produksi ekonomis ini menempatkan posisi puncak karena dirancang khusus untuk bertahan hidup dan mendominasi pertempuran udara intensitas tinggi, beroperasi sebagai aset kolaboratif dalam inisiatif Loyal Wingman. Valkyrie memiliki radius tempur luas, mencapai 3.000 mil laut, kecepatan jelajah tinggi, serta ruang senjata internal untuk membawa rudal presisi tanpa merusak profil silumannya. Memanfaatkan sistem otonom berbasis kecerdasan buatan, XQ-58 mampu mengeksekusi manuver formasi kompleks berdampingan dengan jet tempur generasi kelima
seperti F-35 dan F-22. Di medan konflik maritim, kelompok Valkyrie dapat diluncurkan dari lokasi terpencil tanpa landasan pacu formal untuk melakukan peperangan elektronik atau meluncurkan rudal anti kapal. Platform ini mengubah doktrin militer secara radikal dengan menggeser risiko serangan udara ke sistem otonom massal yang terjangkau untuk dikerahkan dalam pertempuran. Penggabungan teknologi siluman, muatan mematikan, dan kecerdasan buatan kolaboratif menjadikannya sistem robotik tempur paling dominan saat ini. Perkembangan platform militer otonom membuktikan bahwa kemampuan bertahan hidup dan kolaborasi kecerdasan buatan menjadi penentu utama efektivitas di medan perang modern. Sistem udara siluman bersenjata yang mampu dikerahkan dalam jumlah besar kini menjadi masa depan dari proyeksi kekuatan lini depan. Menurutmu, sistem mana yang paling berpengaruh di medan perang modern saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke Atlas Militer. Lalu lanjutkan ke video berikutnya yang sudah muncul di layar kamu sekarang.